Kompetisi Serie A akan rehat sejenak dan kini saatnya AC Milan untuk berlaga di ajang Coppa Italia dengan menghadapi Genoa di babak 16 besar. Seperti dilansir dari Corriere dello Sport, ajang ini seharusnya bisa menjadi ruang bagi Stefano Pioli untuk melakukan rotasi pemain. Namun dengan fakta bahwa beberapa pemain pilarnya harus absen baik karena COVID-19, cedera dan tugas internasional, Pioli diprediksi tidak akan melakukan perubahan besar dalam starting 11 yang akan ia turunkan dalam pertandingan melawan anak asuhan Andriy Shevchenko. Terlepas dari Fikayo Tomori yang baru saja dites negatif COVID-19, Pioli diprediksi masih akan menurunkan kuartet Alessandro Florenzi, Pierre Kalulu, Matteo Gabbia, dan Theo Hernandez sejak awal. Dengan begitu, Tomori kemungkinan besar bisa memulai laga dari bangku cadangan. Di posisi kiper, Antonio Mirante kemungkinan besar akan mengambil peran Mike Maignan. Adapun Sandro Tonali juga akan memulai laga sejak awal karena sang gelandang bisa mengambil jatah istirahat di laga berikutnya, karena akan absen melawan Spezia di Serie A karena skorsing. Di sektor lini serang, Daniel Maldini memiliki peluang besar untuk memulai pertandingan sejak awal. Ia diprediksi akan mengambil peran Brahim Diaz. Sementara itu, Zlatan Ibrahimovic dipastikan akan absen karena menjalani skorsing akibat kartu merah yang ia dapatkan dalam derby Coppa Italia musim lalu melawan Inter Milan. Oleh karena itu, Olivier Giroud akan kembali menjadi andalan sebagai striker tunggal di lini depan. Ada banyak pemain yang masuk dalam daftar target Rossoneri di bursa transfer Januari ini, khususnya untuk penguatan lini pertahanan menyusul absennya Simon Kjær. Menurut laporan Milan News, salah satu profil yang masuk dalam daftar keinginan Milan adalah Nathan Ake, bek tengah milik Manchester City. Pemain asal Belanda tersebut direkrut Manchester City dari Bournemouth senilai 41 juta euro. Tapi sang pemain sejauh ini masih berjuang mendapatkan menit bermain. Sebuah situasi yang coba dimanfaatkan Milan untuk menggoda Manchester City melepas pemainnya itu ke Milan dengan status pinjaman. Akan tetapi rencana Milan tersebut nampaknya telah berada di ujung kegagalan setelah Manchester City tak mengizinkan bek tengah 26 tahun itu meninggalkan Etihad Stadium selama periode bursa transfer Januari ini. Agen Pietro Pellegrini, BP Rizzo, dikabarkan telah mengadakan pertemuan dengan manajemen Milan pada hari Senin kemarin untuk membicarakan masa depan kliennya. Milan News melaporkan bahwa pertemuan tersebut dilakukan untuk menemukan solusi terkait masa depan striker pinjaman dari AS Monaco itu. Sumber tersebut menyebutkan bahwa ada dua tawaran konkret yang diterima perwakilan Pellegrini saat ini, yakni dari Torino dan Genoa yang sama-sama ingin memboyong Pellegrini dengan status pinjaman. Milan di lain sisi dikabarkan memiliki gagasan untuk menebus Pellegrini secara permanen, namun dengan harga yang lebih rendah dari opsi pembelian permanen yang disepakati sebelumnya dengan AS Monaco. Dan setelah itu Milan siap melepas Pellegrini ke klub lain dengan status pinjaman. Sumber yang sama menyebutkan bahwa pertemuan selanjutnya akan kembali digelar dalam beberapa hari ke depan untuk menemukan solusi terbaik bagi pemain internasional Italia Under 21 tersebut. AC Milan dikabarkan telah memberikan lampu hijau bagi Matteo Gabbia untuk meninggalkan klub dan bergabung dengan Sampdoria. Menurut laporan Calcio Mercato, AC Milan dan Sampdoria telah mencapai kesepakatan prinsip terkait transfer Gabbia menuju Luigi Ferraris dengan status pinjaman. Namun sebelum manajemen klub memberikan keputusan definitif, Milan perlu mendaratkan seorang bek tengah baru terlebih dahulu. Matteo Gabbia menjadi salah satu pusat perhatian dalam dua pertandingan terakhir yang dilakoni AC Milan di Serie A. Absennya Simon Kjær serta Tomori dan Romagnoli yang terpapar COVID-19 membuat bek 22 tahun itu mendapatkan kesempatan duet bersama Kalulu di lini belakang. Penampilan Gabbia cukup memuaskan, tapi ia dinilai masih perlu meningkatkan level permainannya. Oleh sebab itu, manajemen berpikir untuk mengirimnya ke klub lain yang bisa memberinya jaminan bermain hingga akhir musim. Di lain sisi, kubu Sampdoria memaklumi sikap Milan tersebut, oleh karena itu mereka menyiapkan alternatif lain. Saat ini mereka juga mendapatkan tawaran untuk merekrut Fazio dari AS Roma. Meskipun demikian, target utama mereka tetaplah Matteo Gabbia dan kejutan di akhir bursa transfer Januari ini tidak bisa dikesampingkan.